Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak nama kakak siapa? Enggak. Tahu gak? Enggak. Nah, perkenalkan nama kakak Kak Najia, bisa dipanggil Kak Najia. Siap? Siap. Nah, sekarang kakak mau bercerita. Siapa yang mau mendengarkan cerita? Angkat tangan. Siap ya? Ceritanya tentang kisah Nabi Yunus. Ada yang tahu Nabi Yunus? Tahu gak? Tahu ya. Nah, kisah Nabi Yunus. Jadi, pada suatu hari ada sebuah negeri bernama negeri Ninawa. Nah, negeri Ninawa adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang sangat luar biasa. Namun sayangnya negeri Ninawa sama dengan kaum Bani Israel. Ada yang tahu gak kaum Bani Israel? Ayo, kaum Bani Israel menyembah Allah Subhanahu wa taala atau apa? Itu. Pinter ya. Kaum Bani Israel bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala, melainkan patung-patung, berhala, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Yunus untuk mengajak kaum negeri Ninawa itu masuk ke Islam. Untuk menyembah siapa? Allah. Karena negeri Ninawa itu kan tidak menyembah Allah ya, tapi menyembah berhala. Namun sayangnya kaum negeri Ninawa bukannya menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetap bersikeras menolak ajaran Nabi Yunus. Nah, lalu Nabi Yunus pun marah karena negeri Ninawa tidak mengikuti ajarannya. Lalu Nabi Yunus marah dan mengatakan akan adanya azab dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat kejam sekali. Namun kaum negeri Ninawa berkata, "Wahai Yunus, pergilah dari sini. Karena nanti akan ada azab yang sangat luar biasa karena kalian tidak menyembah siapa? Allah." Jawab dong. Nah, menyembah Allah. Lalu setelah itu Nabi Yunus pun pergi ke negeri seberang. Namun setelah itu sepeninggalnya Nabi Yunus pergi, lalu datanglah azab yang tadi karena negeri Ninawa itu tidak menyembah Allah dan tidak percaya ya. Jadi azabnya itu datang. Nah, azabnya itu adalah sebuah kekeringan yang sangat luar biasa. Tidak turun hujan, tidak bisa makan karena tumbuhan juga kering, air sumur kering, terus ikan-ikan tidak ada, jadi tidak bisa makan. Nabi Yunus pergi ke negeri seberang menggunakan kapal yang sangat besar. Iya, banyak penumpangnya. Nah, tapi cuacanya itu sangat buruk. Ombaknya itu sangat buruk sekali dan membuat si kapal itu akan tenggelam karena ada masuk air ke dalam kapalnya. Lalu nahkoda pun mengumpulkan semua yang menaiki kapal. Siapapun yang naik kapal ini harus menurunkan benda-bendanya. Coba kalau kalian ada di sebuah kapal itu, barang berharga kalian harus dijatuhkan ke laut. Rela tidak? Harus rela, soalnya takut tenggelam. Jadi semua orang menurunkan benda-benda tersebut ke laut. Namun karena ombak yang begitu besar, tetap saja ada air yang masuk. Semakin masuk semakin tenggelam. Nah, lalu nahkoda pun mengumpulkannya lagi. Sekarang nahkoda menyuruh untuk mengundinya. Siapa yang keluar namanya itu harus meloncat ke lautan. Takut gak? Takut kepilih ya? Takut kepilih, takut turun ke lautan. Nah, nahkoda pun mengundinya. Dan yang keluar tentang siapa? Yang keluar adalah Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus
aja. Yang keluar adalah Nabi Yunus. Kalau kalian seperti Nabi Yunus takut gak? Takut ya, tapi Nabi Yunus tidak takut. Nabi Yunus turun ke lautan, menjatuhkan dirinya ke laut. Tapi sebelum Nabi Yunus turun ke laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus ikan paus yang sangat besar. Nah, Allah mengutusnya untuk memakan Nabi Yunus. Nah, setelah itu Nabi Yunus menjatuhkan diri, lalu ikan pausnya itu memakan. Nabi Yunus sadar bahwa ia sekarang ada di perut ikan paus. Gelap, tidak ada makanan, udara juga tidak masuk. Tapi Nabi Yunus tetap berdoa kepada Allah untuk diberikan ampunan dan lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkannya. Tapi karena sangat jauh jaraknya dari daratan, maka berhari-hari Nabi Yunus melewati hari itu kelaparan, sehingga ikan paus pun langsung ke daratan dan dalam keadaan sakit. Kenapa coba? Ada yang tahu kan? Karena tidak makan, ia tidak minum, tidak makan. Tapi karena kebaikan dari Allah, lalu Allah pun menurunkan makanan-makanan yang sangat lezat dan sehat untuk Nabi Yunus. Nabi Yunus pun memakannya sehingga sehat kembali. Namun Allah menyuruh Nabi Yunus lagi untuk pergi ke negeri Ninawa untuk mengajak lagi ajaran Nabi Yunus dan menyembah siapa? Allah. Nabi Yunus pun mengikuti perintahnya setelah sehat. Lalu Nabi Yunus pun pergi ke sana. Namun berbeda dengan hari yang kemarin, yang ketika negeri Ninawa itu menolak ajaran Nabi Yunus. Sekarang negeri Ninawa malah mengikuti ajarannya dan sukacita ketika kedatangan Nabi Yunus. Nah, kata negeri Ninawa, "Wahai Yunus, kami telah menunggumu selama berhari-hari. Kami kelaparan karena ajab dari Allah. Kami akan berjanji dan patuh kepada Allah karena senantiasanya Allah itu hanya satu. Tiada Allah, tiada Tuhan selain Allah." Nah, begitu ceritanya. Jadi anak-anak kita bisa menyimpulkan ya, Nabi Yunus itu ikhlas, sabar. Jadi semua itu akan ada hasilnya. Ketika kita ingin berusaha, pasti akan ada hasilnya. Nah, seru gak cerita hari ini? Seru ya? Nah, buat anak-anak harus belajar ikhlas, sabar, kuat dalam menghadapi masalah. Sekian cerita dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.